nasional, misalkan ya Kompas, kompas.com, itu tampak nggak ini perubahannya? Ada kolom lestari ini. Ya, ini ya kolom lestari ini terkait dengan SDGs ini. Kesehatan. Ini kan SDGs. Jadi saya harapkan nanti teman-teman juga apa nih bisa memasukkan di sini, dimasuk ke Kompas itu kan keren. Nah, yang pendidikan berkualitas tuh apa sih isinya? Oh, bukan diskon. Ini. Nah, kayak gini-gini aja tuh bisa masuk loh. Pendidikan berkualitas. Nah, yang kami inginkan luaran dari mata kuliah ini kan bisa masuk ke yang seperti ini ya. Nah, kita seperti apa nih masuknya? Eh, Misalkan tidaknya yang itu saja, misalkan eh, apa? Kesetaraan gender, kelaparan, pekerjaan layak, berkurang, ekosistem, air bersih, kehidupan sejahtera. Itu mana nih? Kota itu mana kota? Atau ini penanganan perubahan iklim? Hmm. Sekarang kan COP29 yang di mana nih? Baku. Nih, kayak gini ini kan naik perahu tapi di atas tanah kering itu kan menyesakkan dada gitu. Nah, loh, aku kok gak bisa balik. Kembali lagi. Ya, tadi sudah. Yang internasional ya, ini internasional global, mengerikan ya, banyak hal yang tidak bisa tercapai. Kemudian yang aspak, Asia Pasifik, bagaimana ini kita ada di tahun 22 nih, ini apa ini? Affordable, clean, energy, ini yang kencang nih, ya. Kita besarkan aja nih. Yang paling lemah apa? Ini malah menurun nih. Climate actions. Jadi ya kita sebagai warga dunia, betul nggak kita warga dunia? Kalau nggak ini alien nih. Ini sangat buruk nih. Ya, ini tidak hanya sebagai slogan saja. Ini kalau tadi sebelum saya blur tadi, saya tuh sampai menanam di dalam rumah. Tembok-tembok itu jadi sasaran empuk saya bercocok tanam. Tidak hanya di tempat yang datar, tapi juga yang vertikal. Jadi sudah saya mulai, karena ini pendidikan ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita. Misalkan kita buang sampah, gitu ya, pemilahan sampah itu sudah sejak tahun 2005, saya sudah membuat komposter sendiri. Ketika Bandung itu lautan sampah dan selalu berulang, itu saya membuat
resolusi untuk diri saya sendiri bahwa saya harus berkontribusi meskipun skala kecil, paling tidak mengajari ke keluarga bagaimana merawat sampah. Sampai kita bisa jualan apa nih, komposnya kita jualan, tahu nggak? Orang lain aneh ya jualannya apa, aku jualannya kompos dan laku gitu loh. Jadi sampah dari kantor dulu kan saya pernah ngantor di Hegar Manah ya, di YPT. Itu sampah dari YPT aku bawa pulang, kurang kerjaan. Sampah dari sawah aku pulang, bawa pulang kan belajar. Terus lihat di eh, pasar itu sampah numpuk gitu ya. Waduh, kita coba nih. Ya akhirnya ya ada yang gagal, ada yang berhasil ya kan. Bukan ilmunya, bacaannya juga terbatas waktu itu, hanya nyoba dan nyoba saja. Alhamdulillah. Jadi penggerak PKK untuk ini eh, pengolahan sampah di kampung. Ya, climate change ini bagaimana caranya kita nih? Eh, ya, tentu saja harus banyak eh, konsumsi atau produktivitas yang menghasilkan CO2 harus dikurangi. Kemudian yang penyerap CO2 itu harus ditambah. Sementara pembabatan hutan setiap hari itu mengerikan sekali. Jadi gimana ya? Akhirnya ya ya sudah aku eh, apa nih mengurus lingkunganku yang aku bisa aja dulu. Jadi keluargaku dulu saya urus dan jadi di kampus itu sebelum ada UGM itu kita masuk ke Green Campus, memberi masukan kepada pihak yang berwenang tentang environment karena memang kita tidak punya engineer lingkungan. Jadi berdasarkan passion. Dengan adanya UI Green Metric, kemudian ada SDGs ini semakin membuat kita ini semangat. Ternyata dunia juga apa nih sejalan dengan passion kita. Bukan hanya passion itu sekarang ini wajib. Jadi dan kita kemarin hari Senin ada pameran SDGs mengundang banyak pihak dari luar antara lain yang Pak siapa ya? Eh, dulu juga pembesar di Telkom yang rumahnya depan ITB, siapa ya? Ayo, 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 gitu ya. Di depan ITB ya rumahnya itu. Nah, itu ikut bicara, kemudian dari Huawei, kemudian dari lulusan kita yang urus tentang rumah sakit. Dan kita juga pameran tentang produk-produk hasil riset kita yang terkait dengan SDGs. Alhamdulillah. Terus malamnya ada suguhan. Suguhannya adalah padi reborn. Eh, Padi reborn. Kemudian ada mahal ini. Ada penyanyi kan itu yang mahal itu. Tahu nggak ada penyanyi yang mahal itu? Yang istrinya siapa itu anaknya Sule itu. Rizky Febian, Bu. Istrinya namanya siapa? Mahal ini, Bu. Oh ya ya ya. Mahal ini emang mahal. Mahal ini ya ya gitu deh. Jadi aku juga ikutan apa ini masuk ke gedung seperti anak-anak muda gitu ya. Aku sampai Bu, ingat umur. Umur mah cuma ini aja, cuma angka aja. Semangatnya sih remaja. Semula duduk di lantai gitu kan. Wah, ini lama-lama kalau di lantai untungnya bawa tas buat alas. Lama-lama kita geser, lama-lama kita bisa duduk gitu ya. Alhamdulillah bisa duduk dan menikmati padi reborn.
Kemudian meskipun nggak tahu juga lagu-lagunya, paling tidak kita tahu. Tetaplah menjadi apa ya? Tahu nggak lagu itu? Ya, ya nah juga eh, padi kan. Kita juga berurusan dengan makanan, food gitu kan. Nomor 2 SDGs-nya itu. Dikait-kaitkan. Nah, ini yang nasional. Yang nasional nih gimana nih? Yang hijau 138 nih dari 167 tadi itu wah, sudah hijau nih tercapai. Bener ya. Kemudian yang 55 belum 31. Ya, ini indikator merah yang 31 ini pencapaiannya membaik nih. Nah, tadi itu ada dibagi 4 pilar ya, sosial. Jadi 17 tadi itu ada yang sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Nah, yang paling berhasil mana nih? Lingkungan 71%. Paling sedikit mana nih? Sosial. Ya, hukum tata kelola lumayan. Ekonomi kurang. Ya, mudah-mudahan ini benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia ya, bukan hanya sekedar ABS. ABS tuh, tahu nggak ABS? Tahu nggak ABS itu artinya? Bukan automatic braking system ya. Asal Bapak senang, gitu deh. Jadi laporannya, bagus, bagus, bagus kenyataannya. Gitu. Ya. Kemudian dibagi-bagi lagi dalam indikator yang lebih detail lagi. Pusing nggak? Pusing nggak? Pusing dong. Ini, wah, tadi kan 160, kenapa ini ada 224? Diperbanyak nih. Masih terdapat 60 indikator yang belum tersedia datanya untuk dievaluasi. Masya Allah. Tadi kan 167 kok jadi 224 ini mekarnya di mana? Mungkin mungkin ya dicampur dengan ala Indonesia gitu yang tidak ada di internasional mungkin ditambahi oleh Bappenas sehingga bengkak nih jadi 224 nih. Saya tidak tahu nih mana yang ada tambahannya. Pendidikan gimana nih? Ini ada ayatnya ini. Masing-masing ini sudah ini ya sudah bisa kita apa ya termonitor gitu. Udah bagus, ada yang tidak ada, ini ada 64 nih. Tidak ada data 64. Tercapai, akan membaik. Ini perlu perhatian khusus. Pendidikan, pangan, aduh. Ya, alhamdulillah sih ya. Mudah-mudahan ini menggambarkan yang real. Nah, yang dilakukan oleh PT Telkom supaya terlibat dalam gerakan SDGs ini antara lain yang bekerja sama dengan Telkom University itu ada university yaitu lomba ini Inno eh, apa namanya? Duh, Innovation. Aduh, Inno. Eh, apa sih? Kami baru saja mendapatkan sertifikatnya. Baru aja, udah lupa. Inno lomba-lomba. Bentar ya. Inno Village. Nah, ini ya. Jadi, eh, Inno Village 2024. Ini sebentar lagi akan diumumkan. Ini jadi kita masih ini.
Jadi kita dengan Telkom Indonesia, Telkom University itu menggiatkan SDGs itu melalui lomba ini. Dan setiap proposal yang disetujui ada yang mendapatkan dana dan ada yang sampai besar gitu tuh, ada peserta ini ada top 165, sudah ada gitu belum ya, sudah ada pengumumannya ya. Nah ini jadi ini bukan hanya Telkom University ya, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada dari sekian, mungkin sekian ribu, ini ditetapkan 165 ini yang mendapatkan bantuan. Nah, kemudian mahasiswa, ini anakku ada yang dapat nggak nih? Jadi caranya menggerakkan generasi muda itu dengan melibatkan di lomba seperti ini, supaya mereka selalu ingat tentang SDGs, SDGs tidak hanya dari segi pelajarannya saja gitu ya, tapi dengan hands on-nya itu juga ada. Kontribusi perguruan tinggi, nah kita ini 4%, dikit, nggak punya duit. Distribution responsibility to achieve SDGs targets, nih government dengan industri, ada industri dengan university, university dengan government, kemudian ada triple. Ini daerah triple, ya, ini berbagai target yang ditetapkan. Hanya university ini ya 4% aja dari 7 target nih. Ya maklum ya. Kita sebagai penggerak aja, penggerak moral, tukang jadi tukang omon-omon, motivator. Nah, jadi perguruan tinggi ini digerakkan karena sebagai apa ya, yang mudah untuk diajak bergerak cepat gitu ya, bisa memberikan pencerahan ke eh, sekitarnya. Ini perguruan tinggi, jadi bisa melalui tadi itu InnoVillage itu dianggap sebagai pengabdian masyarakat. Nah, tahun 2003 kemarin saya dapat gitu ya, bikin apa ya, untuk petani. Jadi benar-benar bersentuhan langsung dengan petani, peternak bebek, gitu deh. Jadi Tridharma perguruan tingginya itu bisa dikaitkan dengan SDGs yang yang berkaitan gitu ya. Jadi setiap aspek dari kegiatan di perguruan tinggi itu selalu ada kaitannya dengan SDGs, termasuk mata kuliah ini. Memang sengaja. Nah, nanti di misalkan yang bisa menjelaskan kaitannya dengan SDGs dari penelitian yang diusulkan ya teman-teman. Jadi jangan hanya definisi, tapi juga yang membaca ini kan khalayak luas gitu ya. Nah, lihatlah bagaimana Kompas menguraikan itu. Jadi dari pertemuan sederhana itu mereka bisa apa nih meng, menyampaikan berita gitu ya dalam bahasa populer. Dan teman-teman ini kan antara lain agent of change gitu, agent of change dari instansinya, dari lingkungan, dari perguruan, dari manapun. Nah itu eh, agar bisa melakukan komunikasi gitu ya, risetnya yang orang awam tidak paham gitu dengan bahasa populer itu menjadi paham. Oh, ngomong itu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi Pemda sendiri kalau kita ngomongnya tinggi-tinggi juga mereka nggak paham. Nah, bagaimana kita itu menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, nanti kalau bahasa akademiknya dengan kita-kita aja.
dengan masyarakat, nah itu mesti yang bahasa kata-kata yang populer. Jadi internalisasi SDGs, fasilitasi teknis, pelibatan para pihak ya, termasuk tadi Telkom salah satunya, membiayai desa supaya lebih jelas sasarannya itu melalui perguruan tinggi, karena perguruan tinggi ini netral, tidak memihak ke siapapun, gitu ya, tidak ke pemerintah, tidak ke pihak ketiga, gitu ya, tidak ke industri. Jadi banyak yang lebih percaya kalau perguruan tinggi itu yang melakukan survei, analisis dan sebagainya. Atau membantu membuat analisis, misalkan mereka bikin data, kemudian kita bisa melakukan apa nih model pelaporannya. Nah itu kita mencoba mendharma baktikan. Nah ini SDG Center nih, kita ini termasuk nih. Jawa Barat nih. SDG Center tersebar di 24 provinsi dan masih terdapat 14 provinsi yang belum memiliki, termasuk DOP. Nah ini kita lihat di sini pasti nggak kelihatan deh. Gedein. ITB, UGM, Mesin Telkom. Nah ini kan ini kita ada di arus ya, di arus pengembangan SDGs. Sebagai ini, kita kan tagline-nya Creating the Future, Contribute to the World. Nah, kita contribute di sini. Sebaran fokus program studi sesuai dengan unggulan wilayah. Jawa Baratnya apa nih? Wilayah Jawa, karakteristik ekonomi sebagai pusat ekonomi modern dengan daya dukung industri manufaktur, hilirisasi produk ekspor dan penguatan TIK. Nah, tempatnya Mas Alfa. Karakteristik ekonomi berbasis hilirisasi industri, pertanian, perikanan, perkebunan, dan tambang. Hijau, ini apa? Pendidikan. Kuning, ini teknik, ini pendidikan, ini teknik, dibagi-bagi lagi ya. Sosialnya di mana? Bali. Oh, di sini pengembangan sosial. Kemudian tempatnya Mas Himawan, Kalimantan. Ini mengembangkan pendidikan ya, dominasi pendidikan program studi yang berbasis hilirisasi industri kelapa sawit, karet, boksit, biji besi, gas alam cair banyak ya. Energi terbarukan dan batu bara. Oh, batu baru. Aku pikir batu permata. Batu hitam. Jadi kebanyakan berpendidikan. Tekniknya di Jawa Tengah sampai ujung. Ya, kemudian ini Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan. Kok ini bukannya Sarawak ini? Gambarnya kebanyakan nih. Nih, teknik ya. Ini program teknik ini banyak. Sosialnya di sini aja ya. Ini pendidikan. Oke. Kemudian sumber data. Dosen itu jumlahnya 320.000. Mahasiswanya 8 juta, hampir 9 juta nih. Jadi memang potensi ya untuk mendayagunakan dosen untuk apa nih melakukan
penetrasi SDGs ini ke lingkungan sekitarnya. Ini dalam SDGs dalam perangkingan global. World University Ranking ini ya yang THE, dan kita kemarin tuh pernah nomor berapa ya? Nomor 7 atau apa yang bagian water itu. Wah, ini meskipun kita tidak apa ya gembar-gembor, tapi ternyata ada pihak-pihak yang memberikan penilaian terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian potensi pemuda namanya sebagai agent of change, ya, termasuk Mas Mbak yang ada di sini, ini agent of change. Mesti apa ini memahami SDG supaya dikenalkan di sekitarnya di sana, di ruangannya, kemudian di kantor, di keluarga, dan seterusnya, lingkungan. Jadi misalkan nih di ruangan dosen aja itu menurut dosen yang mengajarkan energi, kita akan hemat listrik, energi gitu ya, ketika menggunakan AC itu ketika di set 25 derajat. Nah, ini mohon dicatat. Diaplikasikan di ruangannya. Ketika didinginkan mesinnya itu akan bekerja lebih keras, apalagi misalkan antara luar dengan dalam itu selisihnya jauh. Pernah nggak mengalami misalkan di ruangannya, apalagi dekat server gitu ya, server 16 derajat ya, dan maklum ya mereka mengeluarkan panas, memproduksi ini untuk mendinginkan mesin-mesinnya. Ketika keluar ruangan yang udara normal merasa pusing, kepalanya cenut-cenut, bukan karena kebanyakan pekerjaan ya, karena perubahan eh, suhu ruangan dan suhu luar itu yang cukup besar perbedaannya. Ada yang pernah merasakan itu? Bukan karena bukan karena heat strike ya, bukan karena serangan panas, tapi perbedaan suhu. Nah, ini ada teori, mungkin perlu dicoba ya. Jadi, jikalau perbedaan suhu ruang kita di dalam dengan di luar itu lebih dari 2 derajat, misalkan, ya, dari dingin ke panas ya, itu menyebabkan kemungkinan terjadi shock pada tubuh untuk penyesuaian ya, penyesuaian. Jadi supaya nyaman kantornya itu didinginkan banget, udah dingin kemudian pakai jaket pula gitu. Setelah itu masuk angin. Ya, desain arsitektur di Indonesia itu supaya tampak ngetren itu, jadi mengikuti ala-ala Western. Padahal kan ini apa nggak pernah diajari fisika ya, bahwa kalau banyak kaca itu seperti rumah kaca itu kan karena panas yang terjebak di dalam. Berarti kita menciptakan gedung-gedung yang tinggi yang dikelilingi oleh banyak kaca itu menyuburkan climate change. Ini juga, nah arsitektur eh, Telkom University yang lama kan lebih nyaman gitu, lebih nyaman daripada yang baru. Nyamannya karena banyak memanfaatkan AC, AG, angin cendela, AG, angin gelembung, atau AJ, angin jendela. Dan memang lebih segar gitu.
lebih tinggi, lebih hemat gitu. Tapi karena suasana di luar itu sekarang ini semakin panas gitu, seperti ya sekarang ini climate change, jadinya semuanya sekarang di AC-kan itu, aduh, sayang sekali. Nah, gimana ya menciptakan ruangan yang nyaman, sejuk, tapi tanpa AC untuk gedung bertingkat dengan yang hemat energi. Bukankah kita tuh kemarin dikontak oleh Talin Singapura nih. Kan di sana juga eh, supaya data centernya itu menggunakan renewable energy. Nah, kontak ke kita. Nah, yang paling memungkinkan kan menggunakan ya sel surya. Tapi kan memerlukan tempat yang luas ya. Apalagi kalau di kota begitu ditaruh di mana gitu ya. Misalkan di rooftop. Rooftopnya pakai apa? Kemudian di dinding. Atau manfaatkan apa ya? Nah, itu yang kita harus cerdas untuk memilih tipe generator renewable energy yang sesuai. Nah, Singapura dari mana listriknya? Disuplai oleh Malaysia atau jika ini menggunakan bahan bakarnya dari mana? Singapura eh, tidak ada sumber minyak ya, tidak punya sendiri. Tapi Indonesia belinya minyak dari Singapura, kan keren. Aduh, gitulah Indonesia gitu loh.